Ketika Yoga mendengar ya informasi yang dia dapatkan dari si orang kenalannya si Gede ini, dia tuh kayak, apa sih Pak, jangan terlalu percaya tahayul. Ini lo sudah zaman modern, sudah tahun 2022, kenapa masih percaya hal-hal seperti itu? Tapi ekspresi yang ditunjukkan oleh si Gede tuh kayak, hah? Gede bilang, memang benar, ibunya pernah bilang sama tahun, kalau ada orang meninggal di desa mereka ya, sayur pakis ini biasanya akan dijadikan salah satu sarana ritual untuk si orang meninggal ini sebelum dikuburkan. Dan saat itu sebenarnya Gede tidak memakan sayur paku ini, termasuk dengan Kadek dan Komang. Jadi orang yang paling banyak bahkan hampir menghabiskan sayur paku ini adalah Yoga sendiri, karena keken Kaden Unduke. Saat itu kayak Gede, Kadek dan Komang tuh merasa, kok daun paku yang hampir mereka makan ini kayak berbau yang aneh dan juga seperti sangat belik gitu lah semua tahun. Karena mereka tuh kayak tidak srek memakan sayur ini, makanya mereka cuma diam dan membiarkan Yoga lah yang memakan daun tersebut sendirian. Duh, semua tahun. Gede yang memang percaya dengan hal-hal seperti ini bilang kepada si orang pintar, terus gimana Pak? Oh tidak masalah, nanti ya setelah orang yang meninggal ini dikuburkan, kalian cepatlah melukat ke geria untuk melepas hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Gede pun mengiyakan. Sekitar jam 9 malam, orang tuanya Gede datang dan ternyata orang tuanya tadi baru saja habis mejenuhan ke tempat orang meninggal. Dan karena orang meninggalnya ada 3, makanya mereka dari jam 1 siang sudah pergi ke masing-masing tempat orang meninggal ini. Nah, di sana ibunya Gede bertanya, "De, kok ibu melihat ada sampah daun paku? Jangan bilang tadi kamu makan daun paku." Gede pun menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian boom, sematan ke Kene. Saat itu sematan orang tuanya si Gede kaget dan juga menyalahkan Gede, "Kenapa kok kamu lupa? Kenapa kamu tidak bertanya saat kamu tuh merasakan ada sesuatu yang aneh pada daun paku yang sedang kamu masak?" Tapi ya, karena saat itu Gede berpikir ya tidak ada apa-apa, makanya dia membiarkan Yoga memakan daun paku itu sendirian. Nah, saat itu sebetulnya orang tuanya Gede ini minta maaf pada Yoga karena mereka takut nanti Yoga kenapa-napa. Tapi seperti biasa, karena si Yoga ini adalah makhluk yang tinggal di kota dan tidak percaya dengan hal-hal mistis, dia pun bilang, "Tenang saja Bu, Pak, saya tidak kenapa-napa, atau juga besok saya sudah pulang. Jadi tidak usah memikirkan ini, dan ini kan cuma mitos." Itulah jawaban yang dilontarkan oleh si Yoga. Malamnya setelah Yoga ini berbincang dan juga packing, dia pun mulai tidur sendirian kembali di kamarnya. Karena biasanya Yoga ini kan tidur dengan Gede, tapi di malam itu Gede ikut lagi dengan kedua orang tuanya pergi ke tempat orang meninggal, karena ada salah satu yang meninggal ini masih ada hubungan keluarga dengan Gede. Di malam itu yang tidur duluan cuma si Yoga dengan Kadek dan juga Komang. Kadek dan Komang ini tidur di kamar yang berpisah berdua, dan Yoga hanya sendirian di kamar. Dan ketika itu baru saja Yoga melelapkan matanya, kemudian memakai selimut, Yoga kok seperti merasa badannya gatal, perih, dan kepalanya sakit sekali. Tapi kembali lagi, di posisi itu Yoga tidak bisa bergerak, suaranya tidak bisa keluar, dan kembali lagi Yoga melihat ada banyak sekali lelaki yang memakai jubah hitam berdiri mengelilingi kasurnya Yoga, dan semua orang ini tuh kayak membawa sebuah kendi yang berisi air. Saat itu sebetulnya posisi badannya si Yoga ini benar-benar kayak terbujur gitu loh, dan tangannya itu kayak berada di atas dada, karena di bawah tangan ini tuh ada selimut yang menutupi hampir sebagian badannya. Nah, di sana Yoga melihat orang-orang yang memakai jubah hitam ini kan membawa kendi berisi air. Mereka itu kayak memercikkan air yang ada di kendi di badannya si Yoga. Dan ketika air yang mereka pegang ini menyentuh badannya Yoga terasa sangat berat semeton. Kepala bagian belakangnya Yoga ini terasa sangat sakit dan badannya gatal sekali. Selama berjam-jam Yoga melihat hal seperti itu di dalam kamar, tapi dia tidak bisa bergerak dan juga tidak bisa berbicara. Sampai besok paginya Yoga pun terbangun. Ketika Yoga terbangun, dia melihat di bagian perut, leher belakang, dan juga punggungnya terdapat banyak sekali ruam merah yang entah kenapa kok tiba-tiba ada. Nah, kebetulan juga Yoga memang punya alergi, tapi sebenarnya
Saat itu Yoga tuh tidak memakan sesuatu yang membuat badannya alergi, tapi Yoga berpikir, oh mungkin karena dia tuh bermimpi yang tidak enak tadi malam, makanya reaksi itu tuh kayak keluar reaksi alerginya. Nah, setelah Yoga pun packing, dia mandi, sarapan, kemudian Yoga pun pulang ke kota bersama dengan Kadek dan Komang. Karena Gede harus berada di kampung selama 3 hari lagi untuk menyelesaikan ritual kematian keluarga terdekatnya. Di dalam perjalanan yang menyetir adalah Yoga. Karena mereka itu pulang menggunakan mobilnya Yoga. Tapi sementara di dalam perjalanan selama Yoga ini menyetir kurang lebih selama 3 jam, dia kok merasa badannya berat sekali dan juga gatal sekali. Ruam yang tadinya cuma ada di bagian kepala belakang, perut dan juga punggung, sekarang mulai menyebar ke leher, wajah, bahkan ke tangan dan juga kaki. Waktu itu Kadek dan Komang kayak berpikir, Dek, kamu makan apa? Kok bisa-bisanya alergimu kambuh? Yoga tuh menjelaskan dia tidak ada makan apapun dan tidak ada melakukan apapun. Dia juga menceritakan apa mimpi-mimpinya yang tadi malam dan juga kemarin malam dia lihat. Nah, di sana kadang Komang bilang, Yoga, apa jangan-jangan karena kamu makan daun paku nggak? Tapi kembali lagi Yoga menjelaskan tidak mungkin. Itu semua tidak mungkin. Nah, ketika itu Kadek bilang, dia dengan Komang akan melukat ke geria bersama dengan kedua orang tuanya. Apakah Yoga mau ikut? Dan Yoga juga bilang. Dan saat itu Yoga bilang dia tidak mau ikut karena dia ingin pergi ke dokter setelah sampai di rumah. Setelah Yoga ini mengantarkan kedua temannya, dia pun pulang ke rumah. Tapi semeton, baru Yoga turun dari mobil dan juga mengambil tas yang ada di belakang. Tiba-tiba badannya Yoga sakit, kepalanya keliengan, kemudian Yoga pun jatuh pingsan. Saat Yoga tersadar, dia sudah ada di rumah sakit dan tangannya pun diinfus. Ketika itu, Yoga kok merasa badannya gatal dan juga perih. Ketika Yoga melihat tangannya, ya, di sekujur tangannya, wajah, bahkan seluruh badan sudah ada ruam merah. Dan ruam itu tuh terasa sangat perih, gatal, bahkan terasa membakar. Nah, Yoga bertanya, ibu ini saya kenapa? Ibu dan ayahnya Yoga bilang, tadi mereka melihat Yoga pingsan dalam keadaan kejang-kejang dan badannya Yoga terlihat seperti mengeluarkan reaksi alergi yang sangat parah. Dan setelah itu selama 1 minggu full loh Yoga berada di rumah sakit. Tapi anehnya, semua tindakan yang dilakukan oleh dokter tidak bisa menghilangkan reaksi alergi yang sangat luar biasa di badannya Yoga. Dan karena inilah ya, orang tuanya Yoga juga bilang, entah ken-ken kaden unduk ke semetong. Yoga ini kan berada di kamar PPIP yang otomatis cuma dia sendiri di sana dan juga dengan keluarganya. Kok orang tuanya ini bilang selama kurang lebih 1 minggu Yoga berada di sana, orang tuanya ini seperti merasa ada makhluk lain yang sepertinya sedang melihat mereka dari berbagai sudut. Dan anehnya juga, setiap Yoga ini tertidur, dia selalu mengigau tolong, 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 tolong. Nah, tapi ketika orang tuanya membangunkan Yoga, Yoga selalu bilang, tidak, saya tidak pernah kenapa-napa. Yang sebenarnya, selama Yoga ini berada di rumah sakit, dia terus saja bermimpi didatangi oleh lelaki yang berdiri, kemudian memercikkan air di badannya Yoga. Dan mungkin itulah yang membuat Yoga ini kayak ipit dan juga mengigau, tolong, 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 tolong. Gede, Kadek, dan Komang kan tahu nih Yoga di rumah sakit, mereka pun datang ke rumah sakit. Dan orang tuanya Yoga pun bertanya kepada mereka ketika mereka ini menginap di rumahnya Gede apa yang terjadi. Dan saat itulah Gede, Kadek, dan Komang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya Yoga ini sempat memberikan kode kepada teman-temannya jangan menceritakan hal seperti itu, orang tuanya tidak mungkin percaya. Tapi semetong saat Gede, Kadek, dan Komang menceritakan kalau Yoga ini makan sayur paku ketika ada orang yang meninggal di desanya si Gede, ibu dan juga bapaknya si Gede benar-benar boom. Kok gini? Ternyata orang tuanya Yoga percaya dengan apa yang diceritakan oleh si Gede. Nah, karena itulah orang tuanya Yoga marah-marah kepada Yoga. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Setelah itu sorenya ya, orang tuanya Yoga langsung membawa Yoga pulang. Dan besok paginya Yoga, orang tuanya, adik-adiknya termasuk dengan Kadek, Gede, dan Komang pergi ke geria untuk melukat. Setelah melukat ini, semeton reaksi alergi yang ada di badannya si Yoga ini mulai membaik. Tapi sakit kepala, sakit leher, dan juga sakit perutnya si Yoga terus saja datang silih berganti. Kalau dia minum obat, sakitnya akan hilang. Tapi ketika obat ini sudah habis, sakitnya akan datang kembali. Nah, karena inilah sebetulnya orang tuanya Yoga pun menelpon orang tuanya Gede dan memberitahu apa yang dialami oleh anak mereka. Dan karena
nasihat dari orang tuanya si Gede, orang tuanya Yoga pun membawa si Yoga berobat ke tempat orang pintar. Dan di tempat orang pintar ini dikatakan kalau ternyata Yoga ini sudah melanggar pantangan yang ada di desanya si Gede. Dia itu kan pendatang. Kenapa kok malah berani-beraninya kayak makan daun paku dan tidak melukat? Seolah-olah Yoga ini kayak nantangin gitu lah semata. Dan itulah yang membuat selama berminggu-minggu Yoga ini sakit. Dan terserah Yoga percaya atau tidak, tapi itulah yang memang dilihat oleh si orang pintar. Setelah itu sebetulnya Yoga pun mulai takut dan juga kayak berpikir, mungkin gak sih semacam laki-laki yang berdiri yang ada di dalam mimpinya si Yoga setiap malam adalah laki-laki yang memang sebenarnya berada di kuburan, yang mengurus orang-orang mati. Dan karena mungkin Yoga ini melanggar pantangan yang ada di desanya si Gede, mereka itu kayak datang untuk ya begitu kepada si Yoga semacam. Nah, di sana pun sematanya Yoga ini kayak diluka dan juga dibuahkan bantal sebanyak 3 kali. Setelah Yoga berobat ke tempat orang pintar ini, Astungkare sakitnya tidak pernah kambuh lagi dan dia merasa kayak badannya baik-baik saja. Setelah itu semata Yoga pun kembali datang ke tempatnya si Gede dan bertanya, bener nggak sih Bu, Pak, saya sakit karena melanggar pantangan dan juga memakan daun pakis saat ada orang yang meninggal di desa kalian. Nah, ketika itu sebetulnya dengan sangat pelan-pelan orang tuanya Gede menjelaskan, di desa mereka setiap ada orang yang meninggal, tidak pernah ada orang yang berani memetik daun paku apalagi sampai memakannya. Karena mereka percaya kalau sampai mereka melakukan itu, pasti akan ada hal-hal sial dan juga hal-hal mistis yang akan meneror hidup mereka. Dan karena inilah semeton Yoga merasa sangat menyesal. Astungkarenya Yoga itu memiliki orang tua yang sangat cacat gitu loh. Dan mau menolong putranya. Coba bayangkan dengan polo kalian. Kalau seumpamanya orang tuanya Yoga tuh tipikal orang tua yang acuh, tak acuh dan cuek, apa yang akan terjadi kepada Yoga? Nah, setelah hal ini sebetulnya kemanapun Yoga tinggal, menginap dan juga berbaur dengan masyarakat yang baru, dia sangat hati-hati. Yoga tidak pernah lagi berani campah ataupun kayak, hah, kok gitu? Karena ya, itu benar-benar nyata sebetulnya. Semua laki-laki yang Yoga lihat di dalam mimpi itu tuh benar-benar nyata, berdiri mengelilingi Yoga. Gimana aja Yoga tuh kayak bahan sesuatu yang akan siap ditumbalkan gitu lah semata. Ya, Yoga sih bilang gini, dia tidak tahu apakah itu memang nyata atau tidak, atau mungkin semata berpikir kalau Yoga itu berhalusinasi. Tapi setidaknya sekarang Yoga sudah benar-benar sadar dengan kesalahannya, dan dia berjanji dalam hati tidak akan lagi berani kayak nyampain atau melakukan sesuatu yang akan membuat dia sakit lagi. Nah, untuk sematangku silakan kalian berkomentar. Kalian tuh percaya nggak sih dengan cerita dari orang tuanya si Gede? Atau kalian cuma berpikir, itu tuh kebetulan mungkin reaksi alergi di badannya si Yoga kambuh? Komen sama Tonya, karena Yoga bilang dia akan membaca semua masukan dari kalian. Dan untuk semua temanku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis, semua tahun ngidiolas. Jangan cuma nonton tapi subscribe. Dan sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.